Halo guys, kalian ngapain aja hari ini? Halo semuanya, iya halo. Kalian ngapain aja hari ini boy? Aku tadi habis ngerjain tugas sih. Aku lumayan produktif guys hari ini. Aku tadi ngerjain tugas loh. Siapa yang udah amanin jadwal sama VC aku guys? Siapa guys yang udah amanin VC aku? Mau VC tapi malu kenapa? Aduh, malu-malu ya. Ternyata ada orang yang malu-malu ketemu sama aku. Oh my god. Guys, tahu gak tadi tuh aku habis ini juga, tahu? Aku habis bentar. Aku habis apa sih, rombak avatar aku, guys. Avatar aku. Pokoknya tadinya tuh avatar aku tuh glamor gitu guys, glamor gitu, tapi sekarang aku jadi kayak pink. Yes, aku jadi pink. Aku jadi kayak avatarnya tuh kayak avatar orkai gitu. Aku suka banget sumpah, avatar orkai guys. Aduh, tapi aku animasinya ini guys, animasinya belum beli, jadi kayak masih kayak rada NPC. Ya udahlah, mau beli tapi teh udah keburu habis ininya apa sih, poinnya udah keburu habis guys. Ya ntar aku beli lagi dah. Tapi ini kayak pertama dan terakhir aku top up. Aku gak mau top up lagi, aku takut kecanduan gitu loh. Aku gak mau kecanduan. Aku tuh sisa berapa ya, 50-an gitu. Terus sisanya tuh aku pengen beli animasinya kan, biar kayak enggak NPC katanya. Rip, beli animasi lah biar gak NPC banget gitu. Tapi aku ini nggak mau top up lagi, tapi pengen sih top up lagi. Cuma bisalah nambah 10.000 ini demi beli animasi. Menurut kalian top up atau jangan? Kayaknya jangan ya, takut kecanduan sumpah. Aku gak mau kecanduan. Tapi aku udah kayak, ini tuh udah final touch-nya, tinggal animasi guys, biar gak NPC banget gitu. Udah kayak lucu banget. Aku sampai bilang ke grup Gen 12, rate dong guys, lucu kata Oni Gyaru gitu. Kata Oni Gyaru guys, dia nge-rate avatar aku 9 guys, sumpah. Update kebun, aku udah gak main guys. Udah out. Serius, udah out aku mah. Aku gak main lagi, asli. Tadi kalian pada nonton Aita Kata gak? Tadi kan pada Aita Kata ya. Siapa yang Aita Kata tadi? Hayo. Siapa yang tadi Aita Kata? Hayo. Aku udah pada pulang belum habis Aita Kata? Aduh, pulang guys, hati-hati di jalan ya guys. Udah nih, wah, masih di FX, ngapain sumpah. Bukannya udah tutup ya? Udah tutup kali, udah keburu tutup itu. Sebenarnya satpam yang di depan itu udah pengen usirin guys. Udah kasihan guys satpamnya guys. Biarkan satpamnya beristirahat, biar gak perlu ngejagain lagi. Ya makanya
walaupun itu tugas beliau, tapi kalian jangan memberatkan guys ya. Makanya manusia itu diciptakan untuk saling tolong menolong guys. Makanya kalian jangan, bukan buat saling membebankan ya. Ya. Sumpah aku suka banget avatar aku kali ini. Aku kayak girly deh avatar aku teh. Sumpah aku suka banget, sumpah. Ada kameranya, iya aku beli kamera gitu. Ada hiasan kamera. Habis itu aku beli topi. Topinya ada crownnya gitu, jadi kayak princess. Habis itu aku beli kayak hand warmer gitu, jadi kayak biar tangannya hangat, warm ya. Terus sepatunya juga ada pita-pitanya, lucu kan. Sumpah aku suka banget. Aku tuh tadi bikin tugas, kayak aku bikin cerita, tugas bahasa Inggris. Makasih Kak Rizky 18. Jadi kata gurunya kayak, ini buat tugasnya tapi oper-operan. Aduh, makasih ya Kak Rai Mas Batangnya ya. Makasih banyak ya guys yang udah mau give. Jadi kayak kalian disuruh buat satu kalimat doang. Habis itu oper ke teman sebelahnya. Ntar teman sebelahnya bakal lanjutin ceritanya, continue the story ya. Terus aku dapet cerita yang gak jelas banget, dan aku disuruh kayak udah beberapa kalimat gitu, udah 5 kalimat, jadi udah 5 orang yang udah teroper 5 kali, dan itu udah absurd banget ceritanya. Terus itu aku disuruh selesaiin sampai selesai guys, dan akhirnya aku bisa guys. Aku juga kayak dibantu Erin, kayak aduh Erin, capek, aku ini ceritanya absurd, ini gimana cara berimajinasinya gitu. Makasih Kak Rizky Pratama, Mas Batangnya. Terus kayak Erin kasih tahu kayak gini-gini aja gitu. Akhirnya aku lanjutin sendiri. Habis itu udah deh selesai. Mau denger gak ceritanya kayak gimana? Ini tuh disuruh buat narrative text ya guys. Jadi aku translatein ya. Tahun lalu saya bertemu orang bernama Jack dan David. Di desa mereka tinggal di dekat sungai. Desanya tuh damai. Orang-orang itu selalu bekerja sama, terus saling membuat relasi bersama. Pokoknya damai ya, rukun warganya. Habis itu, tapi orang-orang di desa itu susah buat bedain Jack sama David karena mereka tuh kembar. Ternyata kembar guys. Kembar identik. Jadi kayak susah banget deh pokoknya. Tapi kalau kalian lihat Jack sama David ini secara detail, kalian bakal nemuin perbedaan di antara mereka. Nah, abis itu gurunya bilang, kali ini kalian harus menambahkan 1 orang. Ini baru berapa orang nih kalian di cerita tersebut? Kalian tambahin 1 orang terus lanjutin sampai selesai ya. Ya ilah. Terus ini aku dapetnya tiba-tiba ada seseorang yang sangat cantik tiba di desa mereka. Waduh, aku males ini kalau ada percintaan tuh, aku males guys kalau genrenya jadi romance ini. Tapi gak apa-apa. Kita lanjutin ceritanya. Ini tuh kayak cerita absurd yang dioper-oper guys, dioper-oper sama temen, dilanjutin sama temen-temen gitu. Dan selanjutnya gitu.
Makasih Kak Mandala, Mas Batang ya. Belum dikasih judul. Kalian nanya judul, belum dikasih judul. Apa dong? Ntar ya, kita sama-sama menentukan judul di akhir. Aku belum kasih judul soalnya. Lanjut ya ceritanya. Jadi suatu hari ada seorang gadis yang sangat cantik yang datang ke desa mereka dan bertemu dengan Jack and David. Her name is Asya. Terus aku kayak, Asya bukannya yang ada di film ini ya, di film yang pas matpel lain nonton ya. Kayaknya temen aku ini terinspirasi dari film yang ditonton di mata pelajaran lain guys. Tiba-tiba Asya guys, tahu gak Asya dari kartun gitu. Bukan Dracin, kartun pokoknya, kartun guys. Asya guys, Asya tuh kayak yang kalau di film ya, di film yang aku tonton pas mata pelajaran apa ya, lupa lagi, Inggris lanjut guys. Inggris tingkat lanjut aku pilih peminatan Inggris lanjut kan, terus disuruh tonton itu. Jadi ceritanya itu filmnya tuh kayak apa ya, kayak Asya ini bertarung dengan raja guys, untuk membebaskan mimpi-mimpi rakyat gitu. Jadi kayaknya temen aku terinspirasi dari film tersebut lalu menambahkan ceritanya di naratif teks ini ya guys. Iya, seperti itu. Habis itu kita lanjut ya cerita yang ini. Gadis itu bernama Asya, anak dari raja yang terkenal di pulau tersebut. Pertama kali lihat Asya, Jack itu sudah terlanjur jatuh cinta guys sama Asya. Tapi David gak terima itu. Gak terimanya gara-gara apa guys? Menurut kalian gara-gara apa? Coba. David gak terima Jack jatuh cinta sama Asya. Kenapa guys? Menurut kalian? Gara-gara cemburu? Bukan guys, gara-gara cemburu. Aku juga pas pertama baca, kayaknya jangan-jangan cemburu. Ternyata bukan. Ternyata gara-gara ya mereka gak tahu ngapain si Asya tiba-tiba datang ke desa ini gitu. Kayak apa tujuannya tiba-tiba datang dari keluarga kerajaan yang terbesar gitu ya kan. Ngapain datang? Tapi Jack gak mau dengerin David guys. Waduh, Jack. Jadi mereka memutuskan untuk apa ini? Temen aku gak jelas di nulisannya apa. Pokoknya Asya ternyata diperintahkan sama raja untuk menaklukkan desa tersebut supaya desa tersebut ini dikontrol guys. Dikontrol, apa sih namanya kalau bahasa Indonesianya tuh? Dijajah lah ya, dijajah gitu. Desa ini tuh pengen dijajah ternyata sama si raja ini, dikuasai ya pokoknya pengen dijajah. Habis itu David tahu tentang rencana Asya, tapi ya gak berguna kalau si David tuh ngasih tahu ke Jack, soalnya Jack gak bakal dengerin gitu. Habis itu Jack itu udah terlanjur jatuh cinta banget guys sama Asya. Terus Asya tuh menyadari itu dan memanfaatkan Jack. Dan setiap Asya mau datang ke desa, si Jack itu selalu nge-treat Asya kayak princess gitu.
Habis itu memperlihatkan Asya ke sekitaran desa. Habis itu memperkenalkan Asya kepada warga-warga desa. Dan gak lama setelah itu Asya itu apa ini? Asya itu datang ke desa secara sendiri, guys. Terus kayak diskusi sama kepala desa. Makasih Ripkanya. Habis itu David mengetahui hal itu. Dan itu kayaknya kayak ada feeling aduh. Ada feeling kayak ada yang salah nih. Makin gak bener nih Asya ini. Habis itu setiap Asya datang ke desa itu kayak bukan untuk tujuan yang baik, David ngerasanya. Habis itu David juga ngeliat Asya pas ke desa itu diam-diam di tengah malam kayak mencuri sesuatu yang sangat bervalue, guys. Kayak berharga yang warga desa itu gak tahu kalau itu tuh berharga, guys. Ternyata di desa itu tuh ada barang berharga tersembunyi, guys. Seperti itu. Jadi David mengetahui hal itu, pengen ngestop si Asya nih. Tapi masalahnya Asya itu udah kayak citranya tuh baik banget di warga desa ini, karena si Jack ngebantu juga kan, ngebantu memperkenalkan Asya ke warga-warga sekitar desa. Abis itu dia kayak aduh susah buat mempercayai mendapat kepercayaan warga-warga kalau si Asya tuh sebenarnya nggak baik, guys. Gitu. Jadi kayak David kesusahan. Aduh, butuh pertolongan nih David. Siapa tim David, guys? Aku tim David. Siapa tim David? Kalian tim Jack atau tim David, guys? Aku netral. Wah, kok netral? Jadi suatu hari orang-orang juga tahu tuh kayak kayaknya ada yang salah deh, kayak ada sesuatu yang hilang, tapi gak tahu itu teh apa yang hilang. Kayak ternyata ada sesuatu yang hilang gitu. Kayak soalnya kan si Asya ngambilin sesuatu yang berharga itu di desa tersebut. Habis itu beberapa orang akhirnya mulai menyadari kalau Asya itu pernah kayak ketahuan bawa tas yang besar banget. Habis itu kayak Jack ngerasa gak mungkin Asya ngelakuin itu. Asya mah baik. Asya mah cuma kayak pengen menjalin hubungan yang baik sama desa-desa di sini gitu, warga desa di sini, kayak tujuannya baik kok. Tuh si Jack udah termanipulasi banget, guys. Si Jack. Habis itu kayak David akhirnya punya suatu rencana, guys. Makasih Kak Mandala Mas Batangnya. Iya, ini aku lagi ceritain cerita yang aku ngarangin tuh. Ini disuruh ngarang kan sesuai imajinasi. Nah, ini imajinasi aku dituangkan di sini dari beberapa cerita dari teman juga ini. Abis itu nih lanjut ya. David itu akhirnya punya ide, guys. Punya ide buat tukeran peran sama kembarannya, yaitu Jack, tanpa si Jack itu sadarin. Soalnya kan mereka kembar kan, jadi kayak wah, kenapa gak tukeran peran aja ini buat deketin Asya gitu. Jadi akhirnya David itu
kayak bertingkah layaknya Jack di depan Asya. Terus rencananya tuh berhasil secara sukses karena Asya itu gak tahu kalau itu ternyata si David. Yang karena Asya kan ngiranya itu Jack kan, soalnya mereka kan kembarnya tuh mirip, kembar identik. Nah, lalu David itu melanjutkan misinya untuk mencari tahu bukti yang kuat atas Asya, atas niat buruk Asya itu, dan pengen disebarin kebenarannya kepada warga. Habis itu David mengikuti Asya selalu, guys, mengikutin Asya selalu. Habis itu David ngerasa aneh nih, karena dia kayak sekilas tuh kayak ngelihat Asya kayak bisa membuat percikan api dari tangannya David, tapi kayak not sure. Terus David juga kayak, emang ada ya magic di kehidupan ini, kayak dia gak percaya ada magic, tapi David tetap waspada nih sama Asya gitu. Habis itu di malam hari David ngelihat Asya itu lari ke hutan, guys, ya David penasaran dong, terus ngikutin Asya, guys, di tengah hutan. Makasih Kak Wari emas batangnya. Di tengah hutan, mana ini lanjutannya? Aduh, hilang kan, aku nggak tahu sampai mana ini. Di tengah hutan, David ngeliat Asya itu kayak menggunakan suatu sulap, guys, suatu magic, guys. Waduh, kayak kelihatannya tuh Asya lagi ngucapin suatu mantra, kayak bahasa asing yang gak familiar. Terus di akhirnya itu Asya juga kayak mengucapkan suatu doa, kayak supaya dia tuh mau Jack sama warga-warga di sekitar itu supaya lebih mudah buat dimanipulasi. David pas denger itu kayak murka, terus sama dia shock juga, ternyata selama ini magic itu ada, guys. Magic tuh ada. Habis itu David langsung kayak berantakin, guys, rusakin ritual yang Asya buat. Habis itu Asya kayak terkejut, kayak kok tiba-tiba ada si David sih tiba-tiba pas di ritual gitu. Kenapa si David tiba-tiba muncul? Habis itu Asya berusaha buat nangkep si David dengan magical fireballs, guys. Habis itu karena David nih pinter, dia langsung aja lari ke pemukiman warga. Nah terus karena berisik tuh, seluruh warga tuh jadi kayak kebangun karena kedengar suara bising gitu dari luar. Terus kayak nengok nih di luar ada apa gitu. Akhirnya terungkap, guys. Asya itu sebenarnya mau apa di sini. Untungnya kayak ritualnya Asya itu gak selesai tadi karena udah terlanjur dirusakin sama si David. Makasih banyak Kak Rizky Pratama Mas Batangnya. Dirusakin sama si David, guys. Wah, David pahlawan, guys, David. Jadi kayak para warga itu jadi gak jadi terhipnotis, guys, gegara mantra itu. Dan ternyata Jack itu selama ini tuh ternyata dalam
magicnya ini. Udah terhipnotis ternyata selama ini. Bisa jatuh cinta sama Asya tuh karena si Jack itu terhipnotis guys sama si Asya. Makasih Kak Wari, Mas Batangnya. Akhirnya David sangat bersyukur ya karena kembarannya. Makasih Kak Jitak JKT48 show-nya. Makasih banyak Kak Jitak. Makasih banyak ya JKT48 show-nya. Makasih banyak Kak Rai, Mas Batangnya ya. Makasih banyak. Ini lanjut ya. David akhirnya sangat berterima kasih karena kembarannya enggak lagi termanipulasi lagi, enggak lagi dimanfaatin lagi. Saudara yang baik, saudara yang baik. Akhirnya warga desa itu kayak nyorakin David, guys, nyorakin David, terus berterima kasih sama David, guys. Jadi happy ending. Oh my god, cerita yang amat bagus gak sih? Cerita amat yang sangat amat bagus gak guys ini ceritanya? Ini menurut aku bagus ya. Kayak ternyata imajinasi aku masih bekerja guys. Gitu ya. Ternyata apa judulnya? Jadi menurut kalian judulnya yang cocok apa guys? Aku kan belum kasih judul guys. Kalau kembar namanya David sama Jack. Ya gak tahu ini kan lanjutin cerita dari temen. Atuh si orang pertamanya ini namanya kembarannya Jack sama David. Ya sudah, emang Jack and David. Gitu, ye. David is a hero. Ya. Jadi apa? Itu judulnya. Apa guys? Cinta segitiga. Mana ada cinta segitiga di sini? Makanya denger dari tadi guys. Ini nggak ada cinta segitiga di sini. David pahlawan Pikmi. Wah, parah. David itu yang membahagiakan para warga guys. Disorakin para warga loh guys. Cerita ngawur by Ripka. Lah, tapi kan ini juga dari teman aku juga. Ini aku kan lanjutin dari cerita teman aku guys. David sok banget. David warga. Apa dong? Aduh, kalian kok ini tumben template semua. Biasanya kalian ada unik gitu loh, yang unik. Makasih banyak Ripkanya.
Sumpah aku bangga sih sama cerita ini. Makasih juga Erin yang udah mau bantu ya. Soalnya aku tuh sebelumnya udah kayak males banget bikin ceritanya. Soalnya aku tadi tuh kayak bikin tugas ekonomi dulu, terus kayak lanjut bikin cerita, muak gitu. Dan rasanya pengen muntah gitu rasanya. Makasih banyak Kak Wari, Mas Batangnya. Makasih banyak Kak Rizky Pratama, motorsportnya. Makasih Kak Dwi, Mas Batangnya. Ceritanya gaje banget. Wah parah, berarti kamu sudah menghina teman-teman aku, serta Erin guys. Parah, dosanya bertambah. Ini berarti imajinasinya tuh bekerja ini artinya. Tuh. Kalian yang bilang ceritanya gaji parah ya. Makasih banyak Kak Jita, JKT48 show-nya Kak Jita. Parah. Berarti kamu telah menghina banyak orang. Ini tuh karyanya itu dari beberapa orang guys. Ini kan aku lanjutin cerita. Ini tugasnya aku melanjutkan cerita dari teman. Abis itu aku selesaiin sampai selesai. Terus Erin juga udah bantu aku. Berarti kalian sudah menghina kita berdua guys. Bukan kita berdua aja, teman-teman aku juga yang ada di sini. Bukan teman-teman Gen 12, teman sekolah aku yang udah ngerjain tugas ini. Bagus ceritanya ya, yang bilang bagus berarti ya masuk surga. Amin amin amin. Anak baik kamu soalnya. Makasih banyak Mas Batangnya. Dari Kak siapa tadi aku nggak tahu. Oi. Tadi siapa? Makasih banyak Kak Rai, Mas Batangnya. Sumpah makasih banyak ya guys yang udah ngirim ini, ngirim gift. Kamu asal nyomot? Enggak, aku izin, kan aku bilang di PM guys. Oh juga cerita kok di PM aku nyobain onion ringnya Erin. Makasih Ripkanya. Udah sih guys, itu berarti cerita dari aku. Ternyata cerita begituan butuh setengah jam ya. Gak nyangka. Kayak udah setengah jam aja. Kayak baca AU. Nggak, tapi ini kan kayak fantasi gitu kan. Kalau AU adalah relate-nya kayak sama dunia nyata gitu ya kan, disambungin sama dunia nyata. Ini tidak seperti dunia nyata. Ini tiba-tiba ada magic power gini. Makasih JKT48 show-nya Kak Wari, masih banyak.
Coba ntar lain kali aku pengen bikin cerita bareng ya sama kalian. Jadi kalian melontarkan satu kalimat ya guys. Ini berarti karya kita bersama. Ayo kita buat ya karya kita bersama. Makasih Kak Rizky pertama, Mas Batangnya. Let's go. Makasih Ripkanya. Aku udah lama gak absen reply. Udah absen berapa bulan ya guys. Gak absenin lagi. Siapa yang masih bocil reply guys? Siapa yang masih reply? Aku berarti aku gak, berarti kamu harus, berarti biar ikut absen reply. Ayo dong. Berarti mau gak aku absenin reply lagi guys? Makasih banyak Kak Wari, JKT48 show-nya. Boleh. Makasih banyak Ripkanya. Sekarang ya tes ombak lah ya. Berapa pertanyaan guys? Coba tes ombak dulu, dikit dulu ya pertanyaannya. Tapi aku harus lihat PM aku dulu. Aku udah PM apa aja. Terus aku juga harus lihat apakah PM aku udah terkirim apa belum hari ini itu. Hari ini aku udah terkirim belum guys PM-nya ke kalian semua? Udah tersampaikan belum PM-nya? Saya nggak bisa lihat guys. Soalnya PM aku ada di device ini. Yang di device yang sedang aku lagi live guys. Belum tersampaikan. Ya sabar ya guys. Berarti harus sabar ya. Harus sabar supaya tersampaikan. Ya. Tunggu ya guys. Iya, masih di DC Cakung. Ya kenapa sih guys? Kayak paket selalu lewatnya di DC Cakung. Kenapa sih? Asli, aku pernah ngeliat kayak paket aku belum sampai-sampai nih. Ternyata masih DC Cakung dan akhirnya paket aku tidak sampai-sampai guys. Kocak ya. Oh, pusat sortir. Oh. Dunia paket ada di situ ya guys soalnya. Dunia paket. Ya guys. Semoga cepat tersampaikan ya PM aku ke kalian. Rip, di Bandung ada ondel-ondel gak? Nggak pernah lihat sih di Bandung ada ondel-ondel.
adanya cepot. Di Bandung adanya cepot guys, di rumah makan Sunda gitu ya. Di rumah makan Sunda biasanya tuh di depan hiasannya tuh cepot. Tahu gak cepot? Cepot tuh wayang warna merah. Kenapa ya? Dulu aku lumayan takut guys sama cepot. Terus tapi aku ngeliatnya lama-lama kayak suka nih aku teh sama cepot. Makasih banyak Kak Rizky Pratama motorsportnya. Vroom, vroom. Tahu gak guys cepot tuh apa? Yang muka merah. Iya, yang mukanya merah. Dulu tuh kalau aku di rumah makan Sunda yang ada cepotnya itu, aku tuh suka banget makan kerupuknya yang ada di sana. Habis itu ditambah sambalnya. Soalnya sambal mereka tuh kayak khas gitu loh. Aku udah berapa lama ya nggak makan sambal sama kerupuk mereka di sana. Udah ada kayaknya. Terakhir makan aku tuh SD. Terus aku gak pernah lagi makan di sana. Soalnya aku juga gak tahu soalnya tempat makannya tuh apa. Aku gak pernah nanya ke bapakku, itu tempat makanannya teh apa sih? Aku nggak penasaran soalnya kayak ya baru keingetnya juga hari ini, ternyata udah lama gitu ya aku nggak makan itu. Terus juga kayak dulu tuh di rumah makan itu di depannya tuh kayak ada jajanan jadul sama mainan jadul gitu guys dijual. Nah setiap habis makan aku tuh selalu minta ke papi aku kayak, pengen beli balon yang ditiup. Nah, tahu gak guys, balon yang ditiup pakai sedotan. Jadi kayak lem, kayak sedotan terus disumpelin lem. Terus abis itu jadi gelombang besar. Abis itu biasanya suka dikagetin ke temen tuh kayak emang iya itu wangi, bukan itu wangi lem ya? Wangi lem enggak sih itu kayak iya suka ditempelin ke muka. Ya iyalah, iya lagi. Iya aku suka guys sama mainan itu. Makasih banyak Kak Wari, JKT48 show-nya Kak Wari. Sekarang masih ada gak sih? Masih ada gak guys sampai saat ini? Sampai saat ini masih ada gak guys permainan seperti itu? Aku bertanya nih. Masih. Gopean, berarti gope itu 500 kan guys? Berarti 500 perak, oh my god, murah banget ya. Gope. Murah amai, iya ya, murah amai ternyata. Pernah makan soto gak? Pernah lah. Di dunia ini ada orang Indonesia belum pernah makan soto, sumpah. Pernah lah. Kripca belum guys, sumpah aku belum pernah makan kripca. Gimana sih rasanya? Aku kayak ngerasanya imajinasi aku tuh ya terhadap kripca itu kayak nusuk-nusuk di tenggorokan, tahu gak, kayak gak ada enaknya, kayak
Itu tuh sebuah adegan yang hanya profesional saja yang bisa tiru, guys. Kayak itu tuh kayak pasti nyelip-nyelip di tenggorokan gak sih? Kayak nusuk-nusuk di tenggorokan, kayak aku ngerasa kayak ih gitu. Nggak mau guys, aku nggak mau makan kripca. Kayaknya kayak menghindari kebatukan gitu. Kayak keripik singkong. Oh, tapi kayak kripca itu terbuatnya dari apa sih? Aci ya guys, aci. Atau apa? Hah? Kebatukan? Ya itu bahasa aku aja guys. Gak usah diseriusin, itu bahasa aku aja. Makasih Kak Wari, JKT48 show-nya. Oh my god, Kak Wari ngasih aku JKT48 show mulu guys. Berarti Kak Wari pengen aku buat show ya. Makanya datang dong ya. Berarti Kak Wari ini tanda tanya ya pengen datang nih kalau aku show. Paham. Makasih banyak motorsportnya. Makasih banyak Kak Rizky Pratama. Rip pernah makan kabel gak? Gak pernah. Ngapain woi makan kabel? Sumpah aku pernah guys waktu itu. Kayak aku tuh pengen cabut kepala casan guys. Kepala casannya. Tapi itu kayak susah banget dicabutnya dari stop kontaknya. Abis itu malah kecabut juga stop kontaknya. Terus ya udah gitu, kecabut dari temboknya. Ini kayak jebol. Kayak aku panik. Aku takut dimarahin sumpah. Itu pas aku SD sumpah, itu pas aku SD aku gak nyangka tenaga aku bisa sampai segitunya. Gak kesetrum, untungnya enggak sih ya. Untungnya enggak. Jangan dong, jangan sampai kesetrum dong. Makasih Kak Mandala, Mas Batangnya Kak Mandala. Nangis gak? Ngapain nangis? Makasih Kak Wari, JKT48 show-nya. Makasih banyak. Panik gak? Sumpah panik setengah mati. Panik banget, sumpah kayak ngerasa ini hari ini habis deh aku pokoknya. Tiada hari esok pokoknya, aku nganggepnya begitu. Makasih Kak Mandala, Mas Batangnya Kak Mandala. Makasih banyak Kak Rizky Pratama, JKT48 show-nya. Mantap nih, mantap. Aku kehujanan JKT48 show guys, ditimpa panggung mulu guys.
Aduh, capek juga ya duduk lama-lama tuh. Udah makan dong guys. Kalian udah makan belum? Kalian nanya aku udah makan atau enggak, tapi kalian sendiri udah makan belum sih? Makasih banyak Kak Oik, Mas Batangnya. Ini nggak bengong, ini lagi bacain komen kalian. Hah? Bingung deh, aku dikiranya bengong mulu. Ya aku lagi bacain komen kalian ya. Ini aku udah klarif nih. Aku bacain komen kalian. Yaudah, biar kalian gak ngira aku bengong terus. Yaudah, kita bacain aja ya langsung top gifter hari ini ya. Yang ke-10 ada Kak Dwik, makasih banyak Kak Dwik. Yang ke-9 ada Kak Aprijal, makasih banyak Kak Aprijal. Yang ke-8 ada Kak Rizky 18, makasih Kak Rizky 18. Makasih banyak Kak Rizky Pratama, JKT48 show-nya, mantap. Habis itu yang ke-7 ada Kak Oichihui. Yang ke-6 ada Kak Novriadi Rakmadian, makasih banyak kakak. Yang ke-5 ada Kak Rai, makasih banyak Kak Rai. Abis itu ada Kak Jitak di nomor 4, makasih banyak Kak Jitak. Yang ketiga ada Kak Mandala Asrul Sadewa, makasih banyak Kak Mandala Asrul Sadewa. Udah jadi nomor 3, makasih banyak. Habis itu yang kedua ada Kak Rizky Pratama. Udah jadi ganti lagi dong. Waduh. Ya. Yang kedua ada Kak Wari, RI-nya Ripka. Makasih banyak Kak Wari, RI-nya Ripka ya. Masih banyak. Maaf banget kamu kesalip ya sama Kak Rizky Pratama. Kocak banget ya. Gak mau kalah banget ini yang pertama. Iya deh, iya nih yang pertama Kak Rizky Pratama. Makasih banyak ya Kak Rizky Pratama. Mantap banget. Nyalip di akhir-akhir live ya. Mantap banget, mantap. Makasih banyak ya yang udah gift hari ini. Makasih banyak pemenang hati aku 1, 2, 3 ini. Top 3 ini. Love you so much top 3 ya. Makasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk VC aku ya guys. Jangan lupa guys, ditunggu VC-nya ya guys. Ditunggu kehadiran kalian di VC-nya. Ya. Sampai jumpa lagi. Makasih banyak yang udah banyak komen-komen juga, banyak gift-gift juga, udah share live aku ya. Makasih banyak guys. Thank you so much buat hari ini. Sampai ketemu di live berikutnya. Bye bye.